warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok permateri dari kelompok 4 yang akan membahas tentang pecahan biasa, bilangan desimal, persen, dan skala. Saya Figo Aldani sebagai moderator dengan NIM 24129491 dan rekan saya Dinda Amalia dengan NIM 24129305 sebagai presenter pertama. Saya Intara Dana dengan NIM 24129378 sebagai presentator ketiga. Saya Putri Rahmadani dengan NIM 24129276 sebagai presentator keempat. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi kami, yaitu tentang pecahan biasa yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda kami persilakan. Pecahan biasa dan operasinya. Pecahan biasa adalah suatu bentuk pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang keduanya merupakan bilangan bulat dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Bentuk umum pecahan biasa adalah A per B, di mana A adalah pembilang atau yang bilangan atas dan B adalah penyebut, itu bilangan bawah. Operasi pada pecahan biasa. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya berbeda, kita perlu mencari penyebut yang sama terlebih dahulu. Jika penyebutnya berbeda, kita akan menggunakan rumus KPK. Yang kedua adalah pengurangan pecahan biasa. Untuk mengurangkan pecahan biasa, kita perlu memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya berbeda, kita perlu mencari penyebut yang sama terlebih dahulu. Dan jika penyebutnya berbeda, kita juga menggunakan rumus KPK untuk mencari penyebut yang sama. Yang ketiga adalah perkalian pecahan biasa. Untuk mengalihkan dua pecahan biasa, kita perlu mengalihkan pembilang dan penyebutnya secara terpisah. Dan yang keempat adalah pembagian pecahan. Untuk pembagian bilangan pecahan, kita perlu menukar pembilang dan pecahan kedua dengan cara membalikannya. Kemudian mengalihkannya seperti pada perkalian bilangan pecahan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda telah menyampaikan materi pertama tentang pecahan biasa. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang desimal dan operasinya. Pertama, pengertian desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang memuat tanda koma di penulisan antar angka penyusunnya. Contohnya adalah 1,2 dibagi 3,21, 0,05 dan 0,1 dan seterusnya. Bentuk ini diperoleh dari hasil pembagian antara pembilangan dan penyebut secara matematis. Rumus pecahan desimal dinyatakan sebagai berikut. Pada persamaan di atas, di belakang koma hanya ada B, sehingga bentuk pecahan berpenyebut 10. Untuk lebih jelasnya, simak cara mengubah pecahan desimal sebagai berikut. Yang B, cara mengubah pecahan desimal. Yang pertama, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan biasa hanya memuat pembilang dan penyebut, artinya kamu harus mengubah sesuai ketentuan tersebut. Cara mengubah pecahan desimal ke biasa adalah dengan melihat banyak angka di belakang koma. Jika di belakang koma hanya ada satu angka, maka bentuk pecahan berpenyebut 10. Dan jika dua angka, berarti berpenyebut 100. Yang kedua, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Sebelum mengubah bentuk desimal ke campuran, maka harus menjadikan pecahan biasa seperti pembahasan sebelumnya. Jika sudah berbentuk pecahan biasa, lakukan pengubahan menjadi campuran. Contohnya, tentukan pecahan campuran dari 1,25. Yang pertama, tentukan banyak angka di belakang koma. Pada angka 1,25 terdapat dua angka di belakang koma, artinya pecahannya berpenyebut 100. Lalu sederhanakan bentuk pecahan di atas. Yang ketiga, cara mengubah pecahan desimal ke persen. Cara mengubah pecahan desimal ke persen adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Selain itu,
Kamu juga memiliki cara yang lebih panjang, yaitu dengan menjadikan pecahan berpenyebut 100 dahulu. Yang C. Operasi pecahan desimal. Operasi pecahan ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan bisa dilakukan dengan menjumlahkan sebuah angka seperti penjumlahan bilangan bulat. Hanya saja kamu harus meletakkan tanda koma pada hasilnya. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dari 3,49 ditambah 2,11. Lakukan penjumlahan seperti biasa seperti berikut. Ditambahkan seperti biasa 3,49 ditambah 2,11 sama dengan 5,60. Kedua, pengurangan pecahan desimal. Prinsip dasar pengurangan sama dengan penjumlahan. Contohnya, tentukan hasil pengurangan dari 4,3 dikurang 1,25. Seperti yang penjumlahan tadi, jawabannya langsung saja menjadi 4,3 dikurang 1,25 sama dengan 3,5. Perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal sama dengan perkalian bilangan bulat. Namun kamu harus tetap menambahkan koma sebanyak angka di belakang koma pada bilangan yang dikalikan. Misalnya kamu mengalihkan 2,36 dikali 1,2. 2,36 memiliki dua angka di belakang koma dan 1,2 memiliki satu angka di belakang koma. Hasil perkaliannya harus memiliki 3 dalam kurung 2 ditambah 1 angka di belakang koma. Pembagian pecahan desimal. Sebenarnya pembagian pecahan desimal sama seperti pembagian bilangan bulat. Namun cara yang lebih mudah adalah mengubah menjadi pecahan terlebih dahulu, lalu melakukan operasi pembagian pecahan biasa. Contohnya 0,7 dibagi 2. Cara penyelesaiannya 7 per 10 dibagi 2 per 10. Kan satu angka di belakang koma sama dengan puluhan. Jadi dibuatkan, dan 0,7 itu dibagi 0,2 menjadi 7 per 10 dibagi 2 per 10. Bawahnya 7 per 10 dibalikkan antara pembilangan menyebut 10 per 2 dikalikan 7 dikali 10 sama dengan 70. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi dapat hasil 70 per 20. 70 per 20 itu disederhanakan menjadi 3,5. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Putri. Terima kasih kepada moderator. Pastinya kita sudah sering mendengar istilah persen. Salah satunya sering kita temui pada saat kita berbelanja pada suatu swalayan. Di sana kita sering mendapatkan potongan harga atau diskon dalam bentuk persen. Persen merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Untuk memudahkan pemahaman kita dapat melihat contoh berikut. Misalnya 10%. 10% sama dengan 10 per 100. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka itu sama dengan 0,1. Dan atau 15% bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 15 per 100. Atau kita juga bisa mengubah ke dalam bentuk desimal, yaitu menjadi 0,15. Cara menghitung persen yaitu yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu nilai pecahan atau nilai perbandingan dari suatu bilangan. Lalu kita kalikan bilangan tersebut dengan angka 100%. Contohnya, kita akan menghitung persentase angka 13 dibandingkan dengan angka 20. Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu menulis bentuk pecahan atau bentuk perbandingan dari angka 13 terhadap angka 20, yaitu menjadi 13 per 20. Langkah kedua, kalikan 13 per 20 dengan angka 100%.
maka nilai persentasenya yaitu 13/20 dikali 100%. Maka hasilnya akan mendapatkan 65%. Selanjutnya itu persentase kenaikan. Persentase kenaikan nilai dihitung berdasarkan perbandingan nilai kenaikan dengan nilai semula atau nilai referensi sebelum adanya kenaikan. Contohnya, kita ingin menghitung persentase kenaikan dari 75 ke 90. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menentukan nilai awal, yaitu 75. Langkah keduanya menentukan nilai kenaikan, yaitu 90. Maka 90 dikurang 75 sama dengan 15. Langkah ketiga, perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai semula, yaitu kita ubah menjadi hasil yang kita dapatkan dari nilai kenaikan tadi, yaitu 15. Maka 15/75. Langkah keempatnya, persentase kenaikan sama dengan 15/75 kita kalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 20%. Selanjutnya, persentase penurunan. Persentase penurunan nilai dihitung berdasarkan perbandingan nilai penurunan dengan nilai semula atau nilai referensi sebelum adanya penurunan. Contohnya, kita ingin mengetahui persentase penurunan dari 75 ke 60. Maka langkah pertamanya yaitu menentukan nilai semulanya, yaitu 75. Langkah kedua, menentukan nilai penurunannya, yaitu dari 75 ke 60, yaitu 15. Langkah ketiga, perbandingan nilai penurunan terhadap nilai semula, yaitu 15/75. Persentase penurunannya 15/75 kita kalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 20%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Putri atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala. Skala adalah perbandingan jarak antara gambar dengan jarak sesungguhnya. Skala biasanya digunakan pada denah, lokasi, peta, dan rancangan peta. Rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Rumus jarak pada peta yaitu jarak sebenarnya dikali skala. Rumus jarak sebenarnya yaitu jarak peta dibagi dengan skala. Jika pada peta tertulis skala 1 berbanding 5 juta, berarti 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 50.000 meter jarak yang sebenarnya, dan 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis skala. Pertama yaitu skala angka. Skala angka menunjukkan adanya perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh, 1 berbanding 300 cm, cara membacanya yakni 1 cm pada peta mewakili 300 cm jarak sebenarnya. Kemudian ada skala garis atau skala grafis. Skala garis dibuat dengan menggambar sebuah garis atau batang sebagai perbandingan jarak pada peta. Biasanya dibagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas menunjukkan satuan panjang yang sama. Kemudian skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan secara verbal atau dengan kalimat. Skala yang sering muncul di peta-peta tidak menerapkan satuan pengukuran matrik. Misalnya peta-peta di Inggris, ia menggunakan satuan mil, 1 inci sama dengan 5 mil. Jenis skala ini lebih banyak digunakan di Eropa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari penjumlahan dari pecahan desimal, yaitu penjumlahan 3,49 ditambah 2,11 dilangsung tambahkan saja, jadi 5,60. Dan di dalam pengurangan pecahan desimal sama juga seperti penjumlahan, langsung saja, tidak ada pakai cara lain. 4,3 dikurang 1,25 sama dengan 3,05. Di dalam perkalian pecahan desimal, 0,4 dikali 12, 1,2 sama dengan, dikarenakan satu angka di belakang koma jadi
berarti kan puluhan. Berarti dibuat 10. 4 per 10 dikali, ini kan ada 1 dan 2, 12. Jadi 12 per 10 sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48. 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan diubah menjadi pecahan berkoma menjadi 0,48. Di bagian pembagian dari pecahan desimal yaitu 0,7 dibagi 0,2 sama dengan, karena ada satu angka di belakang koma berarti puluhan. Jadi 7 per 10 dibagi 2 per 10. Di bawahnya, karena di bawah dibuat, dipindahkan ke bawah. 10-nya dan 2 dibalikkan menjadi 10 per 2. Jadi 7 dikali dengan 10 sama dengan 70. 10 dikali 2 sama dengan 20. Dapat 70 per 20. 70 per 20 dibagi 70 dibagi 20 sama dengan 3,5. Selesai. Agar kita lebih mudah dalam memahami materi persen, kita dapat melihat contoh soal di berikut ini. Yang pertama itu, ubahlah pecahan 1/4 ke dalam bentuk persen. Cara pertama yang kita lakukan yaitu menentukan nilai perbandingannya yaitu 1/4 sama dengan karena rumus untuk menentukan persentase itu adalah nilai perbandingan dikali 100%, maka nilai perbandingannya tadi yaitu 1/4, lalu kita kalikan dengan 100%. Lalu ini dapat kita coret ya. Maka 1 dikalikan dengan 25 maka hasilnya adalah 25. Jadi bentuk persen dari persen dari 1/4 yaitu adalah 25%. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah sepatu dijual dengan harga Rp100.000 dari harga semulanya Rp150.000. Berapa persen diskon harga sepatu tersebut? Dari sini kita telah mengetahui bahwa ini merupakan persentase penurunan, karena kita telah mengetahui bahwa harga semula dari sepatu yang dijual yaitu Rp150.000 dan harga setelah diskonnya yaitu Rp100.000. Untuk mengetahui persentase penurunannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbandingan nilai penurunan terhadap nilai semulanya. Jadi kita mencari terlebih dahulu penurunan harganya. Penurunan harga dari sepatu yang dijual. Penurunan dengan cara harga semula kita kurangi dengan harga setelah diskon, yaitu Rp150.000 kita kurangi dengan Rp100.000, maka mendapatkan hasil Rp50.000. Selanjutnya kita masuk ke rumus persentase penurunannya. Persentase penurunan yaitu perbandingan nilai penurunan terhadap nilai semula. Perbandingannya yaitu 50.000 per 150.000. Lalu kita kalikan dengan 100%. Akan mendapatkan hasil 33,33%. Jadi, diskon harga sepatu tersebut yaitu 33,33%. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah tangki air diperbesar kapasitasnya dari 2.500 liter menjadi 3.000 liter.
berapa persen kenaikan kapasitas tangki air tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ini merupakan contoh soal persentase kenaikan. Dapat kita lihat dari soal, diketahui bahwa kapasitas semulanya dari tangki air tersebut yaitu sebesar 2.500 liter. Lalu kapasitas setelah diperbesarnya menjadi 3.000 liter. Untuk mengetahui berapa persen kenaikan kapasitas dari tangki airnya, kita dapat menggunakan rumus persentase kenaikan, yaitu perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai awal kita dikali 100%. Sebelum itu, kita perlu mengetahui perbandingan dari nilai kenaikan terhadap nilai awal kapasitas tangki airnya dengan cara kapasitas setelah diperbesar yaitu 3.000 liter dikurangi dengan kapasitas semulanya yaitu 2.500 liter. Hasilnya yaitu 500 liter. 2005. Ya. Lalu karena kita sudah mendapatkan persentase kenaikannya, karena kita sudah mendapatkan nilai perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai awal, maka kita sudah dapat mencari persentase kenaikannya. Persentase kenaikan yaitu perbandingan nilai kenaikan terhadap nilai awal. Perbandingan nilai kenaikannya yaitu 500 liter. 500 liter dan terhadap nilai awal. Nilai awalnya yaitu 2.500 liter. Lalu kita kali dengan 100% dan hasilnya yaitu 20%. Jadi, kenaikan kapasitas tangki air tersebut yaitu 20%. Berikut adalah contoh soal untuk mencari skala. Pertanyaan nomor 1. Jarak kota A ke B 300 km. Jika digambar pada peta dengan ukuran 7,5 cm, tentukan skala yang digunakan. Yang pertama kita bikin diketahui. Jarak kota A ke B 300 km merupakan jarak sebenarnya. Maka dapat kita tulis JS sama dengan 300 km. Diubah ke cm menjadi 30 juta cm. Kemudian jika digambar pada peta dengan ukuran 7,5 cm, itu merupakan jarak pada peta, yaitu 7,5 cm. Yang ditanya yaitu skala. Skala rumusnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta yaitu 7,5 cm dibagi dengan 30 juta cm. Maka didapatlah 1/4 juta. Maka sama dengan hasilnya 1 berbanding 4 juta. Jadi skala yang digunakan yaitu 1 berbanding 4 juta. Kemudian soal nomor 2. Jarak kota A ke B pada peta 8 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1 berbanding 500.000 cm, berapa kilometerkah jarak sebenarnya? Kita bikin diketahui. Jarak kota A ke B pada peta 8 cm itu merupakan JP sama dengan 8 cm. Skala yang digunakan yaitu 1 berbanding 500.000 cm. Kemudian yang ditanya yaitu JS. JS rumusnya JP dibagi S. Jarak pada peta yaitu 8 cm dibagi dengan skala 1 berbanding 500.000. Kita tulis 8/1/500.000 karena 1 berbanding 500.000 ini sama artinya dengan 1/500.000. Kemudian karena ini pembagian, maka kita balik menjadi 8 dikali 500.000 sama dengan 4 juta cm. Kemudian kita ubah ke kilometer menjadi 40 km. Kemudian soal ketiga.
Sebuah peta Pulau Jawa dibuat dengan skala 1/2 juta. Jarak sebenarnya antara Semarang dan Surabaya 300 km. Berapa cm jarak Semarang-Surabaya pada peta? Kita bikin skalanya yaitu 1/2 juta. Jarak sebenarnya yaitu 300 km. Diubah ke cm menjadi 30 juta cm. Kemudian yang ditanya yaitu jarak pada peta. Jarak pada peta rumusnya yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya yaitu 1/2 juta dikali dengan 30 juta. 1/2 juta sama dengan 1/2 juta dikali 30 juta. Dapatlah hasilnya 30 juta dibagi dengan 2 juta. Dapat hasilnya 15 cm. Sekianlah penyampaian materi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami meminta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.